Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang latihan PAS, yaitu penilaian akhir semester genap ya di sini. Di sini kelas 10 untuk matematika peminatan. Nah, ini adalah tentang soalnya buat genap ini adalah tentang vektor ya, kelas 10 tentang vektor. Nah, ini soal yang pertama seperti ini. Jika A 2,4 dan B min 7,9, tentukan panjang vektor AB. Oke, untuk penyelesaiannya adalah kita tinggal mencari AB itu adalah, vektor AB itu adalah sama dengan vektor B yang dikurang dengan vektor A. Di sini maksudnya adalah ini vektor ya. Oke, titik vektornya buat yang B adalah min 7,9 dan A adalah 2,4. Nah, tinggal kita masukkan min 7,9 dikurang nanti dengan 2,4. Nah, tinggal komponen-komponennya kita kurangkan. Min 7 dikurang 2 hasilnya adalah min 9. Kemudian min 9 dikurang 4 adalah min 13. Karena yang diminta adalah panjang vektor ya, yang diminta adalah panjang vektor. Di sini kan vektornya ya. Berarti kalau panjang vektornya tinggal kita kuadratkan komponen-komponennya dengan akarnya nanti ya. Jadi AB, vektor AB, panjang vektor AB sama dengan akar dari min 9 kuadrat ditambah min 13 kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah 81 ditambah 169. Nah, dapatnya adalah akar dari 0, 1, 5, 250 ya. 0, 14, 15, 1, 250. Akar dari 250. Nah, atau bisa juga 250 itu kan 25 kali 10 ya. Nah, 25 itu adalah bilangan kuadrat, yaitu dari 5, berarti 5 akar 10. Nah, inilah jawaban buat panjang vektor AB dengan A-nya 2,4 dan B-nya min 7,9. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat soal kedua, diketahui posisi benda dalam ruangan koordinat ada di titik A 2,5, min 1 dan bergerak menuju ke titik B 6, 8, 11, maka jarak yang ditempuh benda tersebut. Nah, di sini adalah ruangan 3 ya. Jadi di sini komponennya misalkan ada I, J, K atau komponen X, Y dan Z gitu ya. Nah, maka jarak yang ditempuh ini sama seperti soal pertama, yaitu mencari AB-nya atau panjang vektornya. Nah, untuk mencari AB kita dapat mencarinya dengan cara sama dengan tadi B, vektor B dikurang vektor A. Nah, ini maksudnya adalah vektor A, yang ini vektor B ya. Nah, vektor B-nya adalah 6, 8, 11, sedang vektor A-nya adalah 2, 5, min 1. Nah, kalau dikurangkan masing-masing komponennya, 6 dikurang 2, 4, kemudian 8 dikurang 5 adalah 3, dan 11 dikurang min 1 adalah 12. Nah, maka panjang vektor AB-nya tinggal kita akarkan saja, masing-masing komponennya kita kuadratkan. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka hasilnya jadinya adalah 16 tambah 9 ditambah 144. Jadi dapatnya adalah 25 tambah 144 adalah 169, yaitu 13. Oke, seperti itu. Oke. Jadi penyelesaiannya hanya mencari panjang vektor AB, karena mencari jarak berarti panjang vektor AB. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, di sini dikatakan vektor V dengan panjang 12 membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif
tentukan komponen vektor V. Nah, komponen vektor V-nya itu karena di sini sumbu X positif berarti ada di kuadran 1 ya. Nah, maka untuk mencari masing-masing komponen berarti kita mencari misalkan ini vektor V berarti ini mencari Vx-nya dan mencari Vy-nya. Oke. Untuk mencari Vx itu tinggal kita kalikan vektor V kita kalikan dengan cos ya. Cos alpha. Sedangkan untuk mencari vektor Y-nya berarti V, komponen vektor Y-nya berarti V kalikan sin alpha. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nilai V-nya adalah 12, kemudian sudutnya adalah 30. Nah, tinggal kita masukkan 12 kali cos 30 itu adalah setengah akar 3. Maka hasilnya tinggal dapatnya 12 kali setengah adalah 6 akar 3. Nah, sedangkan komponen Y-nya adalah V-nya adalah 12 sin 30. Nah, sin 30 nilainya adalah setengah, maka hasilnya adalah 2. Nah, seperti ini. Jadi komponen vektor V buat X-nya adalah 6 akar 3, sedangkan komponen Y-nya adalah 6 atau V-nya. Oke, itulah jawaban buat soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat soal berikutnya ini yaitu misal A 1,-3, B 2,0 dan C min 6,3. Jika D sama dengan A plus B min C, maka D-nya adalah, nah ini tinggal menyelesaikan operasi yang dipertanyakan ya. Ini vektor D adalah asalnya dari A ditambah B dikurang C. Maka di sini tinggal kita selesaikan bahwa nilai D itu tinggal kita masukkan A-nya itu komponennya kan 1,-3. Kemudian B-nya adalah 2,0. Kemudian komponen C-nya adalah min 6,3. Lalu kita selesaikan saja, tinggal jumlahkan seperti biasa komponen-komponennya. Kalau X dengan X dan Y dengan Y. Nah, di sini X-nya adalah 1 ditambah 2 dikurang min 6. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Dikurang negatif 6 berarti ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 9. Oke, 9. Selanjutnya vektor komponennya ini adalah min 3 ditambah 0 berarti min 3 dikurang 3. Berarti min 3 dikurang 3 hasilnya adalah min 6. Oke, sederhana seperti ini. Nah, inilah vektor. Nah, itu jawaban buat nomor ini ya. Nomor 4 atau nomor berapa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini, misalkan A 423, B 253, C min 32, min 5. Yang diminta adalah nilai D, A dikurang B plus C. Nah, ini operasi juga. Namun di sini dia di R3 ya, ruangan 3, yaitu komponennya ada X, Y, Z atau I, J, K atau vektor posisinya ya. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti tadi soal yang sebelumnya. Berarti untuk mencari D, tinggal kita masukkan nilai komponen A-nya adalah 423. Kita masukkan 423, kemudian dikurang dengan B-nya 253 dan ditambah C-nya adalah min 3, 2, min 5. Oke, tinggal selesaikan saja. Setiap komponennya masing-masing kita operasikan. 4 dikurang 2 ditambah min 3. Artinya 4 kurang 2 berarti kan 2 ditambah min 3 berarti kita kurang 3 ya. 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Oke, komponen X-nya adalah negatif 1. Selanjutnya buat komponen Y-nya berarti dapatnya adalah 2 dikurang 5 berarti min 3 ya. Ditambah 2. Min 3 tambah 2 adalah min 1 juga. Oke, berarti di sini min 1. Selanjutnya buat Z-nya 3 dikurang 3 0 ditambah min 5 berarti hasilnya adalah min 5. Oke, dapatnya di sini berarti min 5. Nah, inilah jawaban buat vektor D dari komponen masing-masing vektor A, B, dan C, yaitu A kurang B ditambah C. Nah, oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Buat soal ini, jika
panjang vektor A 8, panjang vektor B 9, dan sudut yang dibentuk kedua vektor 45 derajat, maka A dot B. Nah, ini A dot B perkalian ya. Perkalian dot yang di sini dikatakan A dot B. Nah, rumusnya adalah buat A dot B itu berarti dia rumusnya panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan dengan cos alfa. Nah, di sini berarti tinggal kita masukkan nilai-nilainya. A-nya 8, B-nya 9, sedangkan alfanya adalah 45 derajat. Maka tinggal 72 dikali cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, ini di sini alfanya berarti bisa diganti-ganti. Nah, biasanya adalah sudutnya istimewa. Nah, 45 itu adalah setengah akar 2. Oke. Ini dapatnya jadi 36 akar 2. Nah, selesai buat soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buat soal ini, jika A I min 4J plus 2K, B 2I plus 2J plus 3K, A dot B-nya adalah. Nah, kalau soalnya seperti ini tidak ada sudutnya, maka di sini ada vektor-vektor posisi ya. A-nya itu vektor A itu terdiri dari vektor posisinya seperti ini. I 4J plus 2K dan B-nya adalah 2I plus 2J plus 3K. Nah, berarti buat A dot B-nya itu tinggal mengalihkan masing-masing komponen atau vektor posisinya. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Karena ini di sini adalah skalar ya. Perkalian skalarnya. Nah, ini tinggal perkalian skalarnya, tinggal A dot B-nya itu tinggal kita kalikan. Nah, di sini I kali 2I artinya dia adalah ini koefisiennya 1 kali 2 gitu aja ya, tinggal ya. 1 kali 2 adalah 2. Tinggal masukkan di sini 2. Kita tambahkan dengan yang J, yang J-nya itu adalah min 4 dikali 2 berarti min 8. Kita masukkan min 8. Selanjutnya ditambah dengan 2 dikali 3. 2 kali 3 ini kan K-nya ya. 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini karena skalar jadi K kali K itu kan dianggapnya 1. Kalau yang cross kan berbeda ya. Kalau ini skalar atau dot. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal seperti ini. Tinggal hasilnya berarti adalah 2 dikurang 8 ditambah 6. Berarti hasilnya adalah 2 dikurang 8 adalah min 6 ditambah 6 adalah 6. Oke, inilah A dot B-nya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Buat soal yang ini, jika A 4I 2J plus 2K dan B I plus J plus 2K, maka besar sudut yang dibentuk vektor A dan B sama dengan. Nah, untuk sudut kita gunakan rumus cos ya. Cos alfa itu adalah A dot B dibagi dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, di sini berarti A dot B-nya itu tinggal sama seperti tadi sebelumnya, kita kalikan koefisien dari masing-masing komponen. Berarti nanti di sini 4 dikali 1 berarti hasilnya adalah 4 ditambah min 2. Min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Selanjutnya adalah 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Oke. Nah, kemudian bawahnya berarti panjang vektor A dan panjang vektor B. Masing-masing kita akarkan. Itu 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, kemudian yang B nya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke. Nah, di sini paham ya, ini 4 kuadrat kemudian min 2 kuadrat dan 2 kuadrat, masing-masing dari vektornya kita cari panjangnya, panjang vektornya ya. B nya adalah 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Oke, kita selesaikan. Yang atas jadinya 4 ditambah min 2 itu adalah 2 tambah 4 adalah 6. Kemudian yang bawah 16
ya. Di sini 4 kuadrat 16 ditambah 4 20, 20 ditambah 4 berarti 24, akar 24. Oke. Selanjutnya 1 ditambah 1, 2 ditambah 4 adalah akar 6. Nah, berarti di sini kita masukkan akar 6. Nah, akar 24 itu kalau kita jabarkan kan berarti akar 6 dikali 4 atau akar 6 kali akar 4 gitu ya. Nah, 4 ini bisa keluar jadi 2 akar 6. Nah, di sini berarti tinggal 6 per 2 akar 6 dikali akar 6. Nah, akar 6 kali akar 6 itu jadinya 6. Ya. Jadi hasilnya di sini tinggal 6 per akar 6, 6 kali 2 adalah 12. 6 per 12 itu adalah setengah. Oke, nilai cos yang setengah, ini kan cos alfanya adalah setengah ya. Jadi nilai cos alfanya adalah setengah, berarti alfanya adalah, yang nilai cosnya setengah, alfanya adalah 30 derajat. Oke, seperti itu. Jadi ini ada di kuadran 1 ya. Selain itu di 30 derajat untuk yang nilainya setengah itu bisa aja 30 derajat dengan ada di kuadran 4 ya. Buat nilai cos yang positif berarti ada di 330 derajat. Nah, ini juga bisa. Jadi alfanya bisa 30 derajat atau 330 derajat. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buat soal ini, tentukan panjang proyeksi skalar ortogonal vektor A 2i min 2j plus 6k pada vektor B i min 2j plus 2k. Nah, untuk menyelesaikan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, berarti kita ambil rumusnya seperti ini. Misalkan proyeksi skalarnya adalah C ya, vektor C, berarti dia tinggal A dot B ya, A dot B, nilai mutlak A dot B per panjang dari vektor B, karena terhadap B ya. Kalau terhadap A, misalkan terhadap A, maka bawahnya A. Nah, karena ini terhadap B, berarti ini B. Nah, seperti ini. Nah, penyelesaiannya tinggal kita gunakan A dot B itu tinggal mengalihkan masing-masing komponen ya, sama seperti tadi soal-soal sebelumnya. Berarti tinggal 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Selanjutnya min 2 dikali min 2 dikali min 2, hasilnya adalah 4. Selanjutnya 6 dikali 2 berarti hasilnya 12. Oke, dibagi dengan, nah ini mutlak ya mas ya, dibagi dengan panjang vektor B, berarti kita akan akarkan yang B nya ya, di 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, maka dapatnya yang atas jadinya 2 tambah 4 tambah 12 itu adalah 18. Oke. Selanjutnya yang bawahnya tinggal akar dari 1 ditambah 4 ditambah 4 ya. Ini 1, ini 4, min 2 kuadrat kan 4 kan? 4 tambah 4, 8, 8 tambah 1 adalah 9. Oke. Akar 9 adalah 3, maka hasilnya tinggal 18 per 3. Karena ini mutlak berarti harus positif semuanya, berarti 18 bagi 3 adalah 6. Oke. Inilah panjang proyeksi skalar ortogonal dari vektor A dan B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat soal berikutnya, ini adalah soal terakhir buat PAS, yaitu tentang proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, di sini materi yang terakhir adalah tentang proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap vektor B. Untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi untuk vektor A terhadap vektor B, proyeksi vektornya adalah rumusnya seperti ini. Jadi kita anggap misalkan C ya. Kemudian berarti di sini A dot B kita bagi dengan panjang vektor B dikuadratkan, kita kalikan dengan vektor
B. Nah, inilah vektor, proyeksi vektor ortogonal. Berbeda dengan proyeksi skalar, karena kalau skalar itu tinggal panjangnya saja. Kalau di sini bentuknya nanti adalah vektor, ya. Oke. Jadi untuk misalnya tinggal A dot B-nya sama ya, prosesnya sama yang seperti tadi. Awal yang A dot B itu berarti tinggal kita kalikan komponen masing-masing A dan B-nya. Dari sini 2 kali 3 berarti hasilnya adalah 6. Selanjutnya 6 min 6 dikalikan min 1 hasilnya adalah positif 6. Selanjutnya 8 kita kalikan 2 hasilnya adalah 16. Oke, nah ini A dot B-nya. Terus panjang vektor B-nya berarti kita akarkan lalu kita kuadratkan. Nah, di sini berarti 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat lalu kemudian kita kuadratkan. Oke. Dan kemudian kita kalikan dengan vektor B-nya. Artinya berarti kita kalikan dengan komponen vektor B-nya yaitu 3i min j 3i min j plus 2k. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. 6 tambah 6 adalah 12 tambah 16 adalah 28. Kemudian bawahnya berarti 3 kuadrat 9, 9 ditambah min 1 kuadrat adalah 1, 10 ya. Kemudian sini 2 kuadrat adalah 4. Nah, 4 ditambah 10 adalah 14. Akar 14 dikuadratkan berarti hasilnya adalah 14. Jadi akar 14 kalau kita kuadratkan maka hasilnya jadi 14. Karena akar 14 kali akar 14 ya. Nah, terus 96 akar 196 adalah 14. Nah, itu 14. Oke, seperti ini. Tinggal ini 3i min j plus 2k. Oke, kalau disederhanakan 28 dibagi 14 adalah 2. Oke, tinggal kita kalikan dengan vektornya ya. Vektornya 2 dikalikan dengan 3i min j plus 2k. Hasilnya jadi 6i min 2j plus 4k. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasilnya adalah bentuknya adalah bentuk faktor. Dalam bentuk vektor, dalam bentuk vektor. Kalau yang skalar tinggal panjangnya saja ya, tidak dalam bentuk vektor. Tapi kalau buat proyeksi vektor ortogonal yang namanya vektor ya, berarti hasilnya dalam bentuk vektor seperti ini. Dan rumusnya juga seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, inilah jawaban terakhir dari soal latihan PAS ya, buat ujian akhir semester atau PAT akhir tahun buat semester genap ini tentang matematika peminatan, yaitu khususnya kelas 10 yaitu tentang vektor. Nah, demikianlah buat pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, kemudian like, share, komen kalau ada yang masih kurang dipahami. Oke, seperti itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.